Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanuna Anmasdarojati, NIM A2101801012, kelas A mata kuliah Media Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran dalam Perekonomian Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu adalah Bank Sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Bank Sentral adalah badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank Sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tujuan Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, antara lain kebijakan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi, dan juga kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia, serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah. Fungsi Bank Sentral. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan sebagai bank dari bank umum, dan bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tugas Bank Sentral. Adapun tugas pokok Bank Sentral tercantum dalam 3 pilar Bank Indonesia yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 3 pilar utama Bank Indonesia antara lain: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Ketiga bidang tugas tersebut mempunyai keterkaitan yang erat. Oleh karena itu, tugas-tugas tersebut harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Apalagi tugas Bank Indonesia tersebut dilaksanakan melalui 4 sektor, yaitu sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran, dan sektor manajemen intern. Wewenang Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya.
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Bank Indonesia memiliki wewenang tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu wewenang Bank Sentral terkait kebijakan moneter, wewenang Bank Sentral untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan juga wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan mengatur dan mengawasi bank. Wewenang Bank Sentral terkait kebijakan moneter antara lain: 1. Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan. 2. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 3. Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Sedangkan wewenang Bank Sentral untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran antara lain: 1. Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. 2. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 3. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. Selanjutnya, wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan mengatur dan mengawasi bank, yaitu 1. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Menetapkan peraturan. 3. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. 4. Mengawasi bank, baik secara individu maupun secara sistem perbankan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau intermediasi dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir. Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur pergerakan, yaitu inovasi, teknologi, dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Jenis sistem pembayaran. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai sudah dilakukan sejak ditemukannya uang sebagai alat pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai biasanya terjadi di antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok, lembaga, maupun negara. Sistem pembayaran tunai sudah sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti seorang pelajar yang membeli buku di toko buku dan seorang ibu yang membeli kebutuhan harian di pasar. Selanjutnya, sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai melibatkan lembaga perantara agar dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat merupakan nasabah bank yang sama, proses perpindahan dana lebih sederhana. Bank tersebut cukup melakukan proses pemindah bukuan dari rekening satu ke rekening lainnya. Namun jika kedua belah pihak merupakan nasabah bank yang berbeda, maka diperlukan suatu lembaga yang dikenal sebagai lembaga clearing yang mengakomodir transaksi antara bank tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan ketiga, yaitu alat pembayaran. Perkembangan alat pembayaran saat ini semakin pesat. Jika waktu dulu sistem pembayaran masih berupa sistem barter,
Namun pada masa kini, pembayaran bisa dilakukan dengan mata uang, bahkan dengan menggunakan mata uang elektronik. Evolusi alat pembayaran. Alat pembayaran yang ada di dunia ini boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok ke belakang, yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pramodern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini, uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non-tunai, seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek dan biliet giro. Selain itu, dikenal juga alat pembayaran paperless, seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu. Jenis alat pembayaran. Jenis alat pembayaran ada dua. Yang pertama adalah alat pembayaran tunai. Pembayaran tunai merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Di Indonesia, yang berhak untuk mencetak uang kartal adalah Bank Indonesia melalui Undang-Undang Bank Sentral Nomor 18 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1. Pembayaran menggunakan uang kartal memang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena mudah digunakan untuk transaksi dengan nominal yang kecil. Kelemahan uang tunai antara lain: 1. Biaya pengadaan atau percetakan uang yang mahal. 2. Inefisiensi waktu dalam penggunaan. 3. Resiko lain seperti pencurian dan pemalsuan uang. Karena ada beberapa resiko serta kelemahan dalam penggunaan uang kartal, Bank Indonesia mendorong penggantian alat pembayaran tunai menjadi non-tunai. Selanjutnya, jenis alat pembayaran yang kedua yaitu alat pembayaran non-tunai. Pembayaran non-tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar, melainkan menggunakan cek atau biliet giro dan alat pembayaran menggunakan kartu. Hal tersebut dapat dilihat pada ketersediaan jasa pembayaran non-tunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank. Jenis-jenis alat pembayaran non-tunai antara lain cek, biliet giro, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Cukup sekian materi tentang Bank Sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.